terasa kita sudah masuk di bulan November. Haleluya. Kita merasakan dari bulan Maret itu kita di dalam suasana pandemi, tapi Tuhan pelihara, Tuhan bisa jaga lindungi kita semuanya hingga kita ada detik ini untuk memuji muliakan Tuhan. Amin. Semuanya berdoa Tuhan. Haleluya. Mari kita duduk Bapak kita sedia di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pendataan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan iringi langkah kami sehingga kami ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di awal bulan November ini kami pun melihat dan kami merasakan kuasa-Mu. Kami di setiap langkahku, lagi katakan selalu perhatikan seluruh kehidupan, berikan kepada kami telinga seorang murid, bahkan tanah hati yang terbaik, supaya benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik itu, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalamnya. Firman-Mu sanggup menjadi jawaban, firman-Mu sanggup mengubahkan kami, firman-Mu adalah terang dan jalan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Tengok kanan kiri kita, katakan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah tentunya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai sekarang ini, mari kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Karena kita tahu bahwa hanya karena kemurahan Tuhan, karena anugerah yang daripada Tuhan, kita boleh senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keluarga yang baik, ya saudaraku. Dan kita sungguh menaikkan syukur, kita ada di bulan yang baru, ya. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala yang hari ini tepat berulang tahun, Bapak Ibu saudaraku. Mari tengok Ibu Gembala.
Katakan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari sama-sama Bapak Ibu. Sudah kenal Ibu Gembala, ya Bu Gembala bisa pakai berdiri, amin. Haleluya. Dia berkata, Kyong Hifa Jai. Haleluya. Ucap syukur ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Saudaraku tetap sehat, ya sudah. Tetap semangat dalam Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya sekali lagi mari tengok kanan kiri kita, katakan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kita tahu anugerah yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku, kita melanjutkan yang kemarin bahwa doa sanggup mengubahkan segala sesuatu ya. Haleluya. Nah bahwa JJ ini juga harus banyak doa JJ ya. Dan JJ ini adalah salah satu ya peserta. Boleh JJ dipaparkan supaya didoakan gitu ya. Nanti sekitar bulan November ini Bapak Ibu Saudaraku, JJ akan masuk karantina yang kesekian Bapak Ibu Saudaraku, karena dia sudah ikut seleksi di Indonesian Idol Bapak Ibu ya. Ya dia masuk ke 100 besar ya JJ ya. Saya bilang tetap semangat andalkan Tuhan. Ya 100 besar jadi top 10 saya bilang ya. Saudaraku, kita dukung dalam doa supaya anak ini boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apapun yang terjadi tetap mengucap syukur ya, dan tetap berlatih berdoa sungguh-sungguh, andalkan Tuhan ya, supaya kita tahu bahwa setiap langkah Tuhan tolong dan Tuhan berkati ya. Bapak Ibu saudaraku, ya sekali lagi minggu lalu yang saudaraku boleh hadir, saudaraku, bahwa doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Jadi pastikan bahwa saudaraku dan saya jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan ya, dimanapun dan kesempatan apapun. Bapak Ibu saudaraku, mari tetap datang andalkan Tuhan, mari tetap berdoa, mari tetap rapatkan barisan, karena kita percaya di tengah situasi keadaan seperti ini saudaraku, tidak ada jalan pintas selain kita terus andalkan Tuhan. Haleluya. Andalkan Tuhan bukan berarti saudaraku duduk diam, enggak. Saya percaya keluarga Solidio, jemaat Solidio semuanya bergairah di dalam Tuhan ya. Saudaraku, selamat datang juga buat Bapak Ibu saudaraku yang boleh bersama-sama dengan kami di keluarga Solidio ya. Ada keluarga Pak Hengki dan Bu Heni ya berada, kemudian Yusul juga Bu Kori ya, sama Sisi ya, selamat datang, tetap semangat. Juga anak-anak muda yang ada Fernandes, ada Michael ya, grupnya Pak Tambunan ya, dan ada yang lain-lain juga, ada Rosa, ini adalah ya jemaat dulu saudaraku yang lama, tetapi dia sedang berkuliah, tetapi sekarang sedang hadir di tempat ini ya. Selamat datang juga Rosa ya. Juga Bapak Ibu yang lain tetap semangat dalam Tuhan ya. Dan saudaraku, sekali lagi mari bawa apapun yang menjadi pergumulan kita saudaraku lewat doa-doa kita, jangan lepaskan itu ya, dan terus berharap kepada Tuhan. Nah saudaraku, kita akan membahas dari hasil doa ini Bapak Ibu saudaraku. Tuhan memberkati Hana saudaraku dengan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel ya. Kalau saudaraku bisa melihat dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-20, maka kata Samuel itu sendiri berkata apa Bapak Ibu saudaraku ya. Katakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, saudaraku sekali, saya buka, nggak apa-apa. Ya, saudaraku, Samuel diminta oleh Hana lewat pergumulan panjang, karena kita tahu, saudaraku, Hana adalah seorang istri dari Elkana, saudaraku kasih dalam Tuhan, dan dia punya madu yang bernama Penina, Bapak Ibu saudaraku. Tetapi lewat doanya, saudaraku, Tuhan menjawab dan mengubahkan. Bukan hanya Samuel yang pada akhirnya dipersembahkan sebagai nasir Allah, saudaraku, ya, tidak langsung, tetapi pada hari dia disampeh, baru kemudian diserahkan kepada imam yang ada di Silo, yaitu Imam Eli, Bapak Ibu saudaraku. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang atas umatnya. Haleluya.
Tuhan tambahi Bapak Ibu Saudaraku, seorang yang seharusnya mandul Bapak Ibu Saudaraku, tidak punya anak, tetapi karena sebuah doa yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berkenan membuka dan menjawab doa Hana Saudaraku, sehingga keluarlah Samuel. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan kasih bonus, sehingga Hana bukan hanya punya anak tunggal Samuel, tetapi dia tambahi saudaraku dengan 3 orang laki-laki dan 2 orang anak perempuan lagi. Saudaraku lihat, perhatikan ayat yang ke-21 pasal yang kedua, 1 Samuel 2 ayat yang ke-21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan tidak pernah berhutang atas umatnya. Katakan amin. Ya, sepanjang aku berkenan di hadapan Tuhan. Tema kita pada bulan ini adalah The Favor of God, perkenanan Tuhan. Ini adalah tema tahunan kita, yaitu tahun 2019. Betul ya Pak Chandra ya? Tahun 2019, tahun perkenanan Tuhan. Kalau bulan Oktober kemarin adalah bulan terobosan, maka bulan November ini Bapak Ibu Saudaraku, bulan perkenanan Tuhan. Saudara setuju amin? Jadi saudara kasih Tuhan, mari jadilah umat yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak berhutang atas janjinya atas umatnya. Dan saudaraku, Tuhan buktikan itu Bapak Ibu Saudaraku lewat kehidupan Hana Bapak Ibu Saudaraku. Samuel anak Nasir Allah, dan Tuhan bungkus dan berkati sedemikian rupa sehingga ditambah berapa lagi Bapak Ibu anak-anak? 3 cowok lagi dan 2 perempuan. Jadi total anaknya ada 6 Bapak Ibu Saudaraku. Iya, Hana yang disebut mandul itu Bapak Ibu Saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab tadi berkata bahwa Samuel yang muda itu makin besarlah Samuel muda itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, salah satu nabi Bapak Ibu Saudaraku yang kita pelajari, yang saya pelajari, seorang yang berkenan di hadirat Tuhan adalah salah satunya adalah Samuel. Nabi Samuel ini Bapak Ibu Saudaraku, pada akhirnya dia adalah seorang yang dipilih, ditetapkan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku menjadi nabi Tuhan, ya, dan saudaraku Tuhan berkenan di dalamnya. Saudaraku bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-35. Ya, sebelumnya ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Ya, 1 Samuel 2 ayat 26. Kita lihat perjalanan Samuel Bapak Ibu, seorang nabi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan seorang yang berkenan ini saudaraku, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pelayan Tuhan dengan jemaat Tuhan, saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, amin. Sekali lagi bahwa di dalam kehidupan kita bukan hanya Bapak Ibu Saudara kita ada dalam dunia ini cuma cari makan, enggak. Tapi mari persiapkan diri kita supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dipilih juga dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Saudaraku mau itu, amin. Saudaraku, di sini siapa saudaraku mau dipakai Tuhan? Haleluya, ya. Tuhan memberkati. Saudaraku, lebih kekal luar biasa. Seorang Samuel, seorang yang dipilih, berkenan Tuhan, saudaraku, dan dipakai Tuhan. Tuhan akan menjamin kehidupan orang itu. Ya, saudaraku perhatikan 1 Samuel 2 ayat 26 dikatakan di sana, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin apa? Disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel semakin besar, disukai di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Dan lebih jelas lagi Tuhan saudaraku ngomong sahabat kepada Samuel, saudaraku, tentang kehidupan Samuel itu ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, dan aku, yaitu Tuhan, akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan apa Bapak Ibu? Yang sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya
keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saudaraku, perhatikan kata-kata yang demikian. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Saudaraku, kita di sesi kedua nanti akan membahas seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang raja, Bapak Ibu saudaraku, yang pada akhirnya juga diurapi oleh Samuel, yaitu Raja Daud. Tetapi saudaraku, saya sangat tertarik dengan Samuel ini, Bapak Ibu saudaraku, karena dia adalah salah satu nabi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kalau saudaraku melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 23, ini sebetulnya sesi yang kedua, Bapak Ibu saudaraku. Daud dikatakan di sana, Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini sesi 2, saudaraku. Ya, kata berkenan dalam bahasa Indonesia apa? Ada bu guru-bu ini? Ya, saya berkenan, Pak Presiden berkenan untuk menerima jemaat Solidio di Istana Negara. Berkenan artinya apa, Bapak Ibu? Ya, berkenan saya catat di sini artinya merasa senang, ya, dengan segala senang hati. Apa? Disukai. Ya, orang yang berkenan, orang yang disukai, orang yang disenangi. Ya, artinya apa? Oh, kalau kita berkenan, kalau kita orang disayangi, saudaraku, ya, pasti apa saja yang dimintanya Tuhan, ya, dia akan berikan, Bapak Ibu saudaraku. Amin. Ya. Nah, yang dimaksud Bapak Ibu saudaraku ayat 35 ini, Bapak Ibu saudaraku, yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, itu Tuhan ngomong buat Samuel, Bapak Ibu saudaraku. Itu sama juga yang dikatakan Tuhan kepada Daud, Bapak Ibu saudaraku. Ya, kalau Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan, nah Samuel ini adalah salah satu nabi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, luar biasa ya. Orang yang berkenan di hati Tuhan, pasti orang itu dipilih dan dipakai Tuhan. Samuel artinya apa, Bapak Ibu saudaraku, ya? Samuel dipakai Tuhan dalam bentuk apa, saudaraku? Dia menjadi nabi seumur hidupnya. Dari kecil sudah diserahkan, ya, di hadapan Tuhan, dididik oleh Imam Eli, ya, hidup di dalam rumah Tuhan, ya, Bapak Ibu saudaraku. Dan kita melihat perkembangan Samuel yang luar biasa Tuhan pakai, sehingga Tuhan pakai dia untuk memberkati, mengurapi dua raja yang terkenal. Siapa, Bapak Ibu saudaraku? Pertama, raja yang pertama, Raja Israel, Raja Saul. Yang kedua adalah Daud, Bapak Ibu saudaraku. Kalau Salomo, siapa yang mengurapi, Bapak Ibu saudaraku? Ada di sini bu guru sekolah minggu? Siapa yang mengurapi Salomo? Kalau Saul, Daud diurapi oleh Samuel. Ya, kalau Salomo, Bapak Ibu saudaraku, Imam Zadok, ya. Memang ada Nathan juga, tapi Imam Zadok yang paling tepat di sana. Imam Zadok, ya. Nah, saudaraku, kembali pada Samuel, Bapak Ibu saudaraku, ya, maka kita akan melihat satu hal yang luar biasa, saudaraku, bagaimana Tuhan memakai Samuel, saudaraku, ya, dia menjadi nabi Tuhan seumur hidupnya, Bapak Ibu saudaraku. Dan saya rindu membagikan ini, saudaraku, mari memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, ya, hati yang, ya, saya catat di sini untuk yang Daud, ya, Bapak Ibu saudaraku, artinya orang yang berkenan di hatiku. Ungkapan kata berkenan itu terlalu umum. Sebuah terjemahan yang sangat menarik terdapat dalam Alkitab The Message yang menyatakan, saudaraku, ya, kata berkenan ini dengan apa, saudaraku? He is a man whose heart beats to my heart. Artinya dia adalah orang yang detak jantungnya, ya, terarah kepadaku atau selaras dengan jantungku, jantungnya Tuhan. Artinya, saudaraku, Samuel, seorang nabi, saudaraku, selaras hidupnya, ya, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Ya,
Nah, saudaraku, pertanyaan besarnya Bapak Ibu saudaraku yang saya catat di sini adalah apa yang menjadi dasar Samuel menjadi seorang yang dipilih, dipakai dan berkenan di hati Tuhan seumur hidupnya. Seumur hidupnya Bapak Ibu saudara. Pelajaran yang saudara harus renungkan bukan hanya kita Bapak Ibu saudaraku berkenan di hadapan Tuhan pada saat ini saja atau pada waktu kita bertobat Bapak Ibu, tetapi biarlah doa kita saudaraku, mari terus bawa kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Haleluya, amin. Saudaraku mau amin Bapak Ibu saudaraku. Ketika seorang berkenan di hati Tuhan Bapak Ibu saudaraku, Tuhan akan bela dan bakari dia dengan luar biasa. Haleluya. Nah, dasarnya apa Bapak Ibu saudaraku? Dasarnya saya catat di sini adalah yang pertama dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Maka saudaraku akan mendapati bahwa saudaraku, orang ini dipilih, orang ini dipakai Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Akhirnya Tuhan berkenan kepada Samuel ini Bapak Ibu saudaraku, karena sebuah nasar dari ibunya yaitu Hana Bapak Ibu saudaraku. Alkitab dikatakan apa dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9, ada pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, apa dikatakan di sana Bapak Ibu? Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudaraku, kenapa Samuel muda dan sampai dipakai sama seumur hidupnya? Karena saudaraku, nasar seorang mamanya saudaraku. Saya catat di sini, karena nasar yang ditepati saudaraku. Nah, hati-hati dengan perkataan kita Bapak Ibu saudaraku, karena hari-hari ini kita seharusnya makin menjaga perkataan-perkataan kita. Setuju nih Bapak Ibu saudaraku? Terhadap keadaan kita diajar Tuhan untuk tetap bersyukur. Untuk dalam keadaan masa pandemi, Tuhan ajarkan juga kita untuk memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang positif, jangan negatif, jangan terhadap anak-anak kita, terhadap segala apapun yang kita kerjakan. Saudaraku, mari perkatakan yang benar. Setuju? Amin Bapak Ibu. Perkatakan yang benar meskipun kondisi keadaannya saudaraku mungkin melihat sebaliknya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu belajar dari Hana dan Samuel, dia tetap percaya dan dia tetap memperkatakan yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia terus berpaut dan memperkatakan setiap janji Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda tetap berkatakan setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita jemaat Tuhan, mari perkatakan yang benar. Hana memperkatakan yang benar, dan di dalamnya ada nasar. Dia katakan, kalau Tuhan engkau membuka dan mendengar doaku, maka aku akan mempersembahkan anakku ini sebagai abdi Allah seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan Bapak Ibu memotong rambutnya. Jadi saudaraku, Samuel ini termasuk nabi yang apa Bapak Ibu? Gondrong Bapak Ibu saudaraku. Satu lagi Bapak Ibu saudaraku, seorang hakim-hakim yang tidak dipotong rambutnya dari semula, dan itu menjadi salah satu kekuatan bagi hidupnya. Siapa Bapak Ibu? Simpson Bapak Ibu saudaraku. Saudaraku terkenal dengan Simpson dan Delila. Nah itu dia. Jadi Simpson kalahnya dengan perempuan. Hati-hati bapak-bapak Nah, saudaraku, mari saudaraku, kalau engkau memang pernah bernasar di hadapan Tuhan, genapi itu. Amin saudaraku. Amin.
Nasar itu adalah janji, Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kita ada pergumulan yang luar biasa dan kita bernasar, Tuhan, kalau Tuhan buka pintu, buka jalan untuk masalah yang trouble ini, aku berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Aku berjanji untuk membawa keluarga untuk tetap setia. Aku berjanji untuk apa, saudara? Ya, bukan hanya kesetiaan kepada Tuhan, ada juga orang-orang tertentu ya saudaraku, nasar, kalau Tuhan buka ini maka ya hartaku akan sebagian aku ya kembalikan ke milik Tuhan. Ada, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita tetap menjaga perkataan kita. Haleluya, amin. Jangan gampang-gampang berbohong, saudaraku, apalagi di hadapan hamba Tuhan atau siapapun saudaraku. Ya, jangan gampang-gampang mengadu domba lewat perkataan kita. Ya, tetapi terus jaga perkataan kita. Ya, orang lain yang coba menghasut-hasut kita, mari doakan, dan kalau bisa dinasihati, jangan seperti itu. Jaga perkataan kita. Haleluya, amin. Ya, karena perkataan itu suatu ya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang menepati dan mempunyai perkataan yang benar di hadapan Tuhan, hal-hal yang positif yang Saudaraku katakan, amin. Ya, meskipun apapun yang terjadi. Dan ini Saudaraku katakan yang pertama, kenapa sampai Tuhan memilih dan memanggil ya dan menetapkan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang Samuel. Yang pertama karena nasar yang ditepati, saya catat itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, 1 Samuel 3 ayat 19. Ini adalah satu kehidupan Samuel yang luar biasa. 1 Samuel 3 ayat 19 berkata, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan apa? Gugur. Ayat 20 sama-sama. Maka tahulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel apa Bapak Ibu? Telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua yang satu di sini adalah Samuel hidup sebagai penurut dan pelaku firman. Ya, dikatakan ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tuhan taruh firman Tuhan di dalam lidah bibir Samuel, saudaraku, dan Samuel menjaganya, bukan hanya saudaraku menjadi ya pendengar firman, tetapi dia menjadi pelaku firman. Haleluya, amin, saudaraku. Yesus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya Tuhan memberikan ilustrasi bagaikan saudaraku, dasar yang teguh adalah ya seorang yang mendengar firman Tuhan dan menaruhnya menjadi dasar yang kuat, sehingga ketika badai angin itu terjadi maka bangunan itu tidak roboh. Haleluya. Kalau dalam kondisi yang baik-baik seseorang tetap tenang-tenang aja, saudara. Tetapi ujian badai yang luar biasa itu bisa membuat orang roboh. Ya, tadi ketika mau keluar, Bapak Ibu Saudaraku, ada tsunami kecil di daerah Turki, ya, karena ada gempa sekitar 7, sekian Richter, saudara. Tetapi cuma kecil, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita bersyukur kita di Indonesia ini masih dalam kondisi yang baik. Cuma hari-hari ini, ya Pak Joni ya, anginnya minta ampun ya Pak Joni ya, melebat sana melebat sini ya. Saudaraku bisa lihat kemarin paling dekat ada di Pondok Ungu ya, Fernandes ya, Michael ya, ada sana ya, Puting Beliung ya, ya dia dekat Marrakesh, betul ya. Ya saudaraku, ya kita tidak tahu angin aja saudaraku, kalau saudaraku lagi ngamuk, ya udah saudaraku bisa memporak-porandakan segala sesuatu. Ya, banyak korban di sana, Fernandes. Ya, ada yang sangkar-sangkar burung yang terbang juga. Ya. Karena anak-anak Pak Tambunan ini jago-jago pelihara burung, saudaraku ya. Jadi saudaraku, ya itulah situasi alam dan situasi akhir zaman, saudaraku. Saudaraku harus tetap ya bagaimana kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan.
Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya, bagaimana dengan kita gereja Tuhan supaya kita berkenan di hati Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca ayat kita yang terakhir dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Saudaraku, ini adalah satu ringkasan perkataan dari Paulus, saudaraku, ya, untuk kita semuanya supaya kita bisa melakukannya. Sehingga kalau kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu saudaraku, saudaraku dan saya adalah orang-orang yang salah satunya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-10, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, ya, ayat 19 dikatakan apa tadi saudaraku? Ya, sorry, ayat yang ke-8 tadi katakan apa saudaraku? Semua yang benar, ya. Jadi pikirkan Bapak Ibu, apa ya yang benar, ya? Ya, mari kita pikirkan ini saudaraku. Kalau kita melakukan hal yang benar, maka kita akan pasti menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Betul? Kalau saudaraku tidak pungli, saudaraku adalah orang yang benar. Ya, ketika saudaraku di lampu merah, saudaraku memang banyak godaan Bapak Ibu saudaraku, ya, antara lampu merah dan lampu merah, ya, hijau, saudaraku, kadang-kadang lampu hijau, ya, merah, sorry, kita sudah diklakson dari belakang, ya, ada pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu saudaraku, padahal kita teguh bahwa lampu merah itu harusnya berhenti. Ya, tapi banyak hal yang ada di Jakarta dan Bekasi ini, saudaraku, karena situasi pengen buru-buru dan situasi yang sudah terbiasa, lampu merah bisa diterobos, ya, benar ya Bapak Ibu. Atau hal-hal yang lain Bapak Ibu saudaraku, bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita dalam berkeluarga, hidup benar sebagai suami, hidup benar sebagai istri, hidup benar sebagai anak, dan banyak hal Bapak Ibu saudaraku. Apalagi sana, semua yang mulia. Betul? Hal-hal yang mulia yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari pikirkan itu. Semua yang adil. Mari orang tua tetap adil juga terhadap anak-anak kita. Ya, kita bos juga harus adil sama karyawan. Demikian juga banyak hal yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menjadi seorang yang adil, orang yang berkenan. Semua yang suci. Ya, gampang nggak saudaraku pikirkan dan melakukan semua yang suci? Ya, kadang-kadang ada di peperangan di dalam pikiran kita. Betul nggak Bapak Ibu saudaraku? Pikiran ini kadang-kadang banyak ngeresnya. Ya, bukan Bapak Ibu semua, juga pendeta-pendeta kadang-kadang juga punya pikiran yang ngeres. Tetapi firman Tuhan itu menjadi filter kita, Bapak Ibu saudaraku. Firman Tuhan itu bisa menggerus pikiran kita. Betul? Setuju? Amin? Maka saudaraku, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang Daud katakan. Maka kita akan punya pikiran Kristus. Amin. Ya, itu semua apa ya? Semua yang manis, ya, yang manis-manis saja Bapak Ibu saudaraku, jangan yang pahit-pahit. Ya, hidup ini sudah susah, jangan dibikin apa? Susah dan pahit, ya. Tetap sukacita, tetap manis yang kita boleh lakukan. Semua yang sedap didengar, ya. Jangan gosip, jangan isu, ya. Selalu banyak hal. Ini seru sih, ya. Semua yang sedang didengar, ya. Kadang-kadang banyak sekali Bapak Ibu berita-berita hoax, ya. Bukan hanya di medsos, tapi di gereja juga Bapak Ibu saudaraku. Jadi kalau saudaraku nggak punya telinga yang peka, telinga yang tetap, ya, memikirkan hal-hal yang baik, saudaraku bisa guncang sana, guncang sini. Tapi saudaraku adalah orang-orang yang mau mendengar tentang berita-berita yang baik. Amin, saudaraku. Ya, semua yang disebut apa, Bapak Ibu? Kebajikan dan patut dipuji. Dan banyak hal. Kalau saudaraku belajar firman Tuhan, kita melakukannya, kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Samuel, saudaraku, dipilih dan dipakai Tuhan,
seumur hidupnya. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal seperti ini saja, saudaraku adalah orang-orang yang akan dipakai, dipilih, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku mau diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku, bulan ini Bapak Ibu saudaraku adalah bulan perkenanan Tuhan. Katakan kanan kirimu, bulan perkenanan Tuhan. Haleluya. Mari tetap gumulkan, mari tetap bawa dalam doa, jangan putus asa, saudaraku. Ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita, keluargamu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sesulit apapun keadaanmu, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menyukai, ya dengan senang hati, maka diberikannya apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Saya percaya kalian Bapak Ibu, tinggal 2 bulan lagi tahun 2020, saudaraku, yang bulan Oktober berbicara tentang terobosan, bulan November tentang perkenanan Tuhan. Artinya kalau kita hidup seperti Filipi 4, saudaraku, apa yang kita rindukan, doakan Tuhan berkenan untuk memberkati kita. Amin. Desember berbicara tentang kemenangan besar, Bapak Ibu. Situasi boleh bergoncang, pandemi boleh berada, Bapak Ibu saudaraku, tetapi bersama Yesus kita jaga menanggung segala sesuatu. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang, karena yang menjadi pembela kita adalah Tuhan. Ya, tetap percaya itu. Ya, tentang bulan perkenanan Tuhan. Ya, jadi tetap bergumul supaya ada perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kecil aja ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Siapkan hati kita Bapak Ibu saudaraku, ya, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Ada lagu perkenanan yang tadi Bu Vivi. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu saudaraku. Mari berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Bisa ditampilkan, Pak? Tuhanku yang besar, mari katakan bersama-sama. Kau, Tuhanku yang mulia, katakan firman-Mu bagiku. Saat Kau berkenan, Bapakku yang setia. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Amin. Kasih-Mu menyertaiku. Amin. Pujian penyembahanku bagimu. Saudara rindu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, amin. Mari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang benar, apa yang baik, mari pikirkan semuanya itu. Biarlah kita terus semakin menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika seorang yang berkenan kepada
apa saja yang menjadi kerinduannya, doa, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela. Yakin percayalah di bulan yang baru ini ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Percaya menjadi rema dan logos dalam segala hal, bahwa Tuhanmu berkenan atas hidupmu, berkenan atas apa menjadi pergumulanmu. Dan kita yakin percaya bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kita yakin percaya Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita sebentar, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Yesus adalah pribadi yang sangat berkenan di hadapan Bapanya. Ketika dia keluar dari baptisan bersama dengan Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Bapa lewat burung merpati seperti burung merpati turun dari surga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang berkenan, dengarkanlah dia. Saudaraku, Yesus memang pribadi yang sungguh orang yang berkenan di hati Bapanya. Dia boleh mengorbankan semuanya, tubuh, jiwa, rohnya, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, supaya saudara dan saya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang dikasih Tuhan, orang yang diselamatkan, orang yang ditebus oleh Tuhan. Yakin percayalah, kalau Yesus sudah mengorbankan semuanya itu, kita yakin percaya, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari tetap datang kepada Tuhan menjadi pribadi. Selagi mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya ketika kami makan dan minum perjamuan Tuhan yang kudus ini, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari angkat roti perjamuan kita, tubuh Kristus. Sebelum saudaraku memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, percayakan saudaraku bahwa roti yang kita pecahkan dan siap kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudaraku, mari angkat cawan anggur kita, saudaraku, melambangkan darah Kristus. Saudaraku, mari saudaraku dengan hormat, dan sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, percayakan saudaraku bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Tubuh dan darah-Mu akan bersama dengan kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Ora bada kaya masuk itu dalam bada kaya masuk. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur setiap kebaikan.
Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibekali dengan kekuatan yang baru lewat ibadah ini, lewat firman-Mu, lewat perjamuan Tuhan. Dan kami percaya selepas pulang dari tempat ini, pertolongan, perlindungan, perkenanan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Mohon belas kasihan Tuhan tetap ada bagi kami, keluarga kami. Demikian juga segala apa yang kami kerjakan, umat-Mu kerjakan. Tuhan memberkati, juga menolong buat kota kami Bekasi, Jawa Barat, DKI, demikian Indonesia. Biarlah Tuhan lawat Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan sembuhkan bangsa ini, Tuhan lawat bangsa ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar ada ibadah yang kedua dan ketiga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mengucap syukur buat pelayan-pelayan Tuhan yang bersedia melayani pada saat ini. Dan lupa kami juga berdoa Tuhan buat Bu Vivi yang juga selalu senantiasa mensupport kami dengan makanan-makanan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan keluarganya. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan-Mu sebelum Bapak Ibu pulang. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya